Suara. Assalamualaikum Ustaz Kodrat. Hey, welcome back to Blast Cinema Channel. Kumaha bang pengabdi rebahanku. Kalau kemarin kita udah dimanjakan dengan akting mantan pacar saya yaitu Vino G. Bastian di film actionnya yang berjudul Hitman, hari ini Mimin akan kembali menghibur kalian di filmnya Mas Vino dengan genre yang lain yaitu Kodrat yang dirilis tahun 2022. Mengusung tema horor, film yang disutradarai oleh Charles Ghazali ini akan menghadirkan banyak unsur-unsur Islam seperti konsep ruqyah hingga lafaz ayat-ayat Al-Quran. Terus tidak hanya kental dengan nuansa horor Kodrat juga dibangun dengan aksi-aksi menantang serta drama keluarga yang hangat dan banyak pesan moral yang dapat dipetik dari film Kodrat ini. Ya udahlah, mau nunggu apa lagi, langsung aja kita masuk ke alur filmnya, let's go! Semua berawal ketika seorang pria yang sering dipanggil Ustadz Kodrat meruqyah anaknya yang bernama Alif Al-Fatana karena dirasuki oleh setan jahat Aswala. Segala usahanya sudah Kodrat kerahkan untuk menyelamatkan Alif, tapi ternyata kekuatan Aswala sungguh di luar dugaan. Tidak hanya gagal mengusir setan terkutuk itu, Kodrat juga akhirnya kehilangan Alif karena Aswala dengan cepat membunuhnya. Setelah peristiwa itu, Kodrat dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun karena dituduh sebagai pembunuh Alif. Selama itu pula keimanannya goyah karena merasa trauma dengan kematian istri dan anak dalam waktu yang bersamaan. Sebenarnya Allah masih memberinya berkah, dari selalu dibangunkan saat azan subuh berkumandang, hingga remisi yang ditujukan kepada Kodrat agar Kodrat bisa bebas lebih cepat. Tapi tetap saja, Kodrat menolak berkah itu karena merasa sia-sia. Jadi menurutnya lebih baik mendekam di penjara saja daripada bebas tapi sangat kesepian di luar sana. Setelah Kodrat berkata seperti itu, tiba-tiba seorang sipir datang dan menyeret Kodrat menggunakan rantai yang dikaitkan pada leher. Dia dengan brutal membawa Kodrat ke sel yang masih kosong lalu menggantungnya di sana. Ternyata sipir tersebut telah dirasuki oleh setan Aswala yang masih terobsesi untuk membuat hidup Ustadz Kodrat menderita. Untunglah tidak lama kemudian sipir yang lain berdatangan menghentikan aksinya, tapi sayang Kodrat sudah kehabisan napas hingga akhirnya dia meninggal dunia. Dalam sekejap Kodrat langsung dibawa ke alam barzah. Di tengah gurun pasir itu Kodrat terlihat sangat kebingungan. Tapi saat dirinya mendengar suara azan berkumandang, Kodrat langsung menyadari semua kesalahannya selama ini di dunia. Dan karena tidak mau menunda-nunda lagi, Kodrat segera melakukan tayamum lalu melaksanakan sholat sebagai bentuk permintaan maafnya kepada Allah. Dan tidak disangka-sangka setelah Kodrat menyelesaikan sholatnya itu, Allah memberikan kesempatan kedua kepada Kodrat dengan membangunkan Kodrat yang dari tadi sudah tergeletak di ruang mayat. Sejak hari itu Kodrat sering sekali merasa khawatir. Dan karena tidak kunjung mendapatkan jawaban atas kekhawatirannya itu, akhirnya Kodrat memutuskan untuk kembali ke pesantren Kahuripan tempatnya mencari ilmu dulu yang berada di desa Kober. Namun saat dirinya tiba di desa itu, Kodrat menemukan desa tersebut tidak seperti dulu lagi. Tanahnya berubah menjadi tandus dan airnya keruh sehingga tanaman apapun jadi gagal panen. Lalu ada juga terdengar suara jeritan seorang wanita yang sedang kesurupan. Terlihat beberapa ibu-ibu datang ke rumah korban kesurupan untuk berdoa bersama-sama. Tapi Kodrat enggan untuk bergabung dan memilih pergi walaupun dia sadar nalurinya untuk menolong langsung muncul ketika mendengar jeritan wanita itu. Wanita malang yang sedang kerasukan itu bernama Jihan. Dia menjadi gila setelah dirasuki oleh setan tak dikenal yang memaksanya untuk bunuh diri hingga orang tuanya terpaksa memasung Jihan di dalam kamarnya. Orang tua Jihan pikir setelah dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran oleh para ibu-ibu, maka keadaan Jihan akan jauh lebih baik. Sayangnya tidak. Di tengah-tengah pengajian itu tiba-tiba Jihan kembali mengamuk dan membenturkan kepalanya sendiri ke arah kayu pasungnya hingga membuat Jihan tewas dengan tragis.
Setibanya Kodrat di pesantren Kahuripan, dia semakin bertanya-tanya kenapa dengan pesantren ini sekarang. Soalnya tidak lagi terdengar suara murid mengaji dan yang ada hanya para pemuda yang sedang berlatih bela diri. Ketika Kodrat akan bertanya kepada mereka, seorang pria keluar menghampiri Kodrat yang ternyata dia adalah Ustadz Ja'far, teman dekat Kodrat saat mengaji dulu. Ja'far bercerita, ketika Kodrat meninggalkan desa Kober untuk melanjutkan hidupnya di kota, Kyai Rohim yang tak lain guru serta pemimpin dari pesantren Kahuripan masih dalam keadaan yang baik-baik saja. Tapi semenjak kematian anaknya Kodrat, semua mulai berubah. Jadi, setelah Kiai mendengar kabar kematian itu, Kyai Rohim selalu berzikir dan mengirimkan doa untuk Ustadz Kodrat. Sampai-sampai Kiai tidak memperdulikan kesehatannya sendiri hingga akhirnya dia jatuh sakit sampai saat ini. Selain itu, desa juga mulai mengalami beberapa gangguan, dari ladang para warga yang diserang hama sampai gagal panen selama 3 tahun terakhir. Lalu terjadi banjir yang membawa wabah penyakit sampai gangguan-gangguan goib. Di sini para warga merasa kalau semua gangguan yang ada berkaitan dengan sakitnya Kyai Rohim dan juga kematian Alif. Tapi karena belum tahu pasti, mereka pun hanya bisa pasrah dan mencoba untuk bertahan hidup. Selesai menceritakan itu, Ustadz Ja'far bertanya kepada Kodrat, kenapa semua ini bisa terjadi? Kenapa Kodrat bisa gagal meruqyah anaknya sendiri? Dan sebenarnya dosa apa yang sudah Kodrat perbuat hingga semua hal mengerikan ini terjadi? Tapi belum sempat Kodrat menjawab pertanyaan itu, seseorang tiba-tiba datang mengajak Ustadz Ja'far pergi dan alhasil Kodrat pun kembali termenung lalu mengucapkan maaf kepada Kyai Rohim yang kini masih tergeletak tidak berdaya. Sementara itu di tempat yang lain, seorang anak disabilitas bernama Alif Amri baru saja menyelesaikan makan malamnya. Karena kakak perempuannya yang bernama Asya belum pulang dari kegiatannya di luar, Alif pun mengajak sang ibu yaitu Yasmin untuk bermain bersamanya. Sayangnya sang ibu menolak hingga Alif pun langsung murung dan memutuskan untuk main di kamarnya bersama sang ayah. Tapi saat Alif mulai berbicara aneh-aneh di dalam kamar, padahal faktanya sang ayah sudah meninggal dunia, Yasmin pun langsung masuk ke kamar dan menyuruh Alif untuk menghentikan perilaku anehnya itu. Di waktu yang sama akhirnya Asya pulang juga, dan ternyata setelah pulang sekolah Asya langsung pergi ke ladang untuk mengecek tanaman mereka. Karena Asya belum tahu soal kematian Jihan tadi siang, Yasmin pun langsung memberitahunya. Dan mendengar kabar itu, Asya menentang omongan sang ibu kalau Jihan itu kerasukan. Karena Asya yakin Jihan cuma sakit, jadi yang Jihan butuhkan itu dokter dan bukannya jampi-jampi. Karena perbedaan pendapat mengenai fenomena yang sedang terjadi di tempat tinggal mereka, Asya dan sang ibu pun terlibat perdebatan. Di satu sisi, Asya menyuruh ibunya untuk santai saja dan jangan lebay seperti orang-orang, tapi di sisi yang lain, Yasmin yakin kalau desanya sedang dikutuk dengan banyak orang yang dirasuki setan. Jadi mereka harus hati-hati, apalagi Alif sudah menunjukkan tanda-tandanya karena beberapa hari terakhir Alif terlihat mengobrol dengan lemari yang dia anggap mendiang ayahnya sendiri. Ketika perdebatan itu semakin menegang, tiba-tiba Alif berteriak dan melemparkan kursi rodanya ke arah pintu. Melihat hal itu, Yasmin dan Asya langsung masuk ke kamar. Mereka membopong Alif ke kasur dan langsung membuat kompresan karena tubuh Alif tiba-tiba demam. Dari kejadian itu, Yasmin sengaja menyingkirkan lemari itu agar Alif tidak bersikap aneh lagi, dan membuat Alif yang baru saja terbangun menjadi marah hingga menampis makanan yang sudah disiapkan oleh Yasmin. Assalamualaikum. Bukan cuma itu, Cok. Ketika malam menjelang, Alif menghilang dari kamar. Dan setelah dicari-cari, ternyata Alif pergi ke gudang tempat Yasmin menyingkirkan lemari tua itu. Karena muak melihat Alif bersikap aneh, Yasmin langsung membentak Alif dan menyuruhnya untuk keluar dari gudang. Tapi di sini Alif langsung menolak. Jangan ngomong jelek. Untunglah Yasmin masih bisa keluar dari sana. Dirinya langsung mengunci Alif di gudang itu dan menyuruh Asya untuk menjaga. Sementara dirinya sendiri akan pergi ke pesantren Kahuripan untuk meminta pertolongan dari Ustadz Ja'far. Sesampainya di sana, ternyata Ustadz Ja'far sedang pergi dan hanya ada Ustadz Kodrat. Karena Yasmin tahu pria yang ada di hadapannya adalah seorang ustadz, dia pun langsung meminta tolong kepada Kodrat. Awalnya Kodrat menolak karena masih merasa trauma dengan masa lalunya. Namun saat Yasmin menyebut nama anaknya, Kodrat pun langsung luluh karena nama anak Yasmin sama dengan nama anaknya sendiri, yaitu Alif.
Di sisi yang lain, Asya masih menjaga di depan pintu gudang. Dia yang tidak tahu apa yang terjadi barusan merasa tidak tega hingga berusaha membuka gembok itu saat Alif merengek minta dikeluarkan. Namun saat gudang itu dibuka dan Asya mulai masuk, Alif tiba-tiba berhenti merengek. Saat diperiksa, ternyata Alif masuk ke dalam lemari. Di sini Asya pun menyuruh adiknya itu untuk keluar, tapi Alif menolak. Dia justru menarik Asya masuk ke lemari itu dan membuat Asya melihat masa lalunya ketika sang ayah masih hidup dan kaki Alif masih terlihat normal. Dalam bayangannya itu, Asya sangat senang karena setelah sekian lama dia bisa bertemu lagi dengan ayahnya. Di sana mereka merayakan ulang tahun Asya, lalu ayah menyuruh Asya untuk memotong kuenya. Tapi tanpa Asya sadari, sebenarnya dia tengah mengiris tangannya sendiri. Hingga akhirnya Asya sadar kalau dirinya sedang diperdaya oleh setan terkutuk itu. Ayah bantu. Ayo, dicoba lagi. Untungnya sang ibu dan Ustadz Kodrat datang di waktu yang tepat. Pisau itu dengan cepat disingkirkan dan ibu langsung menarik Asya ke tempat yang aman. Sementara Ustadz Kodrat sendiri berusaha menyelamatkan Alif dari pengaruh setan itu. Ketika Kodrat menyuruh makhluk terkutuk itu untuk keluar, dia malah berusaha menggoyahkan iman Kodrat dengan menyebutnya sebagai manusia yang munafik. Manusia yang bersujud kepada Allah tapi selalu mempertanyakan kuasanya. Setelah menyelesaikan tugasnya itu, Kodrat memutuskan untuk segera kembali ke pesantren. Tapi di pertengahan jalan, dirinya malah diikuti oleh seekor anjing jelmaan setan Aswala. Dan yang lebih mengagetkannya lagi, setan itu tiba-tiba berubah menjadi Alif mendiang anaknya sampai membuat Kodrat terkejut dan tidak sengaja terjatuh ke dalam lembah. Sementara itu di sisi yang lain, Yasmin kira semua keadaan akan kembali normal. Tapi ternyata tidak. Di waktu yang sama, Alif kembali dirasuki oleh setan terkutuk. Tubuhnya kejang lalu dengan cepat turun dari ranjang untuk mengejar Yasmin dan juga Asya. Di saat Yasmin dan Asya sedang ketakutan dan tidak tahu harus berbuat apa, tiba-tiba Ustadz Ja'far datang karena ingin membawa Alif ke pesantrennya karena ingin meruqyah Alif di sana. Namun baru saja mereka akan pergi, Kodrat yang masih selamat berusaha menghentikannya dan menyuruh Ja'far untuk tidak membawa Alif kemana-mana. Kodrat berkata, setan yang saat ini merasuki Alif adalah setan Aswala, ahli sihir yang sangat kuat, keturunan langsung dari iblis terkutuk. Jadi yang tahu caranya mengatasi makhluk itu ya cuma dirinya. Tapi mendengar itu Ja'far langsung membantah. Kalau dulu Kodrat saja gagal menyelamatkan nyawa anaknya sendiri dari setan Aswala, apalagi dengan yang sekarang. Maka dari itu Ja'far melarang Kodrat untuk melakukan ruqyah daripada harus mengulangi kesalahan yang sama. Dan biarkan dirinya mengobati Alif karena dari dulu dirinya lah ustadz yang selalu meruqyah warga yang mengalami kesurupan. Pada keesokan harinya setelah Kodrat baru saja sholat, dia dihampiri oleh Asya. Ternyata Asya ingin bertanya, kenapa harus keluarganya yang menerima musibah ini dan kenapa harus Alif yang menderita? Mendengar pertanyaan itu, Kodrat pun langsung menyuruh Asya untuk beristighfar. Karena keraguan inilah yang setan inginkan, yaitu keraguan kita kepada Allah. Di tengah obrolannya dengan Asya, mereka berpapasan dengan orang tua Jihan. Dengan nada kasar, ayah Jihan menyuruh Kodrat untuk pergi dari desanya karena Kodrat satu kroni dengan Ja'far. Ternyata selama ini Ja'far sudah memanfaatkan agama untuk memenuhi nafsu serakahnya. Dia mengobati para warga yang kesurupan, tapi Ja'far meminta imbalan yang besar dari mereka. Padahal di saat itu ekonomi para warga sedang susah karena ladang yang selalu gagal panen. Di sini ayah Jihan langsung meluapkan amarahnya kepada Kodrat, tapi karena paham dengan apa yang sedang dirasakan oleh bapak itu, Kodrat pun tidak berani melawan sedikit pun. Namun beberapa saat aksi pemukulan itu terhenti saat ayah Jihan mendengar teriakan sang istri, yang ternyata istrinya itu telah melakukan aksi bunuh diri dengan terjun ke lembah karena merasa tidak sanggup melanjutkan hidupnya yang sangat menderita. Setelah kejadian memilukan itu, Ja'far berhasil menyembuhkan Alif dan di hari itu juga Alif diperbolehkan untuk pulang ke rumah. Alih-alih bertanya bagaimana Ja'far mengalahkan kekuatan dahsyat setan Aswala,
Kodrat malah bertanya, imbalan apa yang Ja'far minta dari keluarga Yasmin agar Alif bisa sembuh seperti itu. Karena kini Kodrat sudah mengetahuinya, Ja'far pun berusaha untuk mengelak. Dia berkata bahwa imbalan itu adalah bentuk amal jariah dari warga. Toh uangnya juga selalu Ja'far gunakan untuk membangun pesantren Kahuripan agar jauh lebih baik. Alasan yang diberikan Ustadz Ja'far tentu saja ditolak oleh Kodrat. Apapun alasannya, tapi kalau apa yang kita lakukan malah membuat para warga desa Kober tambah sengsara, itu namanya bukan menolong, tapi kita merampas. Nah, karena tidak bisa membantah omongan Kodrat, Ja'far akhirnya memilih jalan akhir. Dia menyuruh anak buahnya untuk mengemasi barang-barang Kodrat dan menyuruh teman lamanya itu untuk segera pergi dari desa Kober daripada harus ikut campur terus-menerus. Setelah berhasil disembuhkan, keadaan Alif kini jauh lebih baik. Yasmin lalu memberikan air doa yang diberikan oleh Ustadz Ja'far dan menyuruh Alif untuk meminumnya. Tapi baru seteguk air itu diminumnya, tiba-tiba listrik di rumah mati. Di sini Yasmin pun langsung pergi ke gudang untuk menyalakan genset, sedangkan Asya tetap di kamar untuk menemani Alif. Namun ketika Yasmin masih berusaha menyalakan genset itu, tiba-tiba dari arah belakang jelmaan setan Aswala datang menyerang Yasmin dan merasuki tubuhnya untuk menimbulkan kekacauan berikutnya. Asya yang mendengar ada keributan di gudang langsung pergi untuk mengeceknya dan meninggalkan Alif sendirian di kamar. Asya kira ibunya masih di gudang, tapi ternyata ibunya itu tiba-tiba datang dari arah dapur. Dalam keadaan masih gelap gulita, Yasmin yang sudah kerasukan setan Aswala menyuruh Asya pergi ke pesantren Kahuripan untuk memanggil Ustadz Ja'far. Dan karena tidak bisa melihat dengan jelas, Asya pun langsung menuruti perintah ibunya itu. Di pesantren sendiri, Kodrat sedang pamit kepada Kiai Rohim karena sudah diusir oleh Ja'far. Namun saat Kodrat sedang menyampaikan permintaan maafnya, tiba-tiba Kiai Rohim bergeming. Dia mengucapkan nama Ja'far dan berhala sehingga membuat Kodrat merasa curiga. Ja'far. Mana Ja'far? Dan sekarang terungkaplah bahwa selama ini Ja'far telah menyembah iblis dan setan Aswala. Dia sengaja memanggil berbagai setan bencana dan penyakit termasuk Aswala untuk mendapatkan kekuasaan, kekayaan, dan keuntungan dari desa tersebut. Lalu yang lebih membagongkannya lagi, Ja'far itu bukanlah seorang ustadz, melainkan dukun kejawen hitam yang menyamar sebagai ustadz untuk hidup dari desa dan pesantren. Anjing, lebih anjing daripada anjing ini mah. Di tengah-tengah perkelahian itu, Kodrat sempat kalah dan terpojok. Nah, di sini Ja'far berusaha menghasut Kodrat untuk satu jalan dengannya menyembah Aswala. Dan karena Kodrat langsung menolaknya, perkelahian itu pun kembali terjadi hingga akhirnya mengantar Ja'far pada kematiannya. Tepat setelah Ja'far mati, Asya tiba di tempat itu. Tanpa tahu kalau sekarang ibunya yang sudah kerasukan sedang mengubur Alif hidup-hidup walaupun Alif sudah meronta-ronta minta tolong. Beberapa saat kemudian Ustadz Kodrat dan Asya pun datang. Dan saat Kodrat bertanya di mana Alif, akhirnya mereka pun tahu kalau Yasmin telah dirasuki oleh setan Aswala. Ibu! Assalamualaikum Ustadz Kodrat. Aswala. Laknatullah. Ketika pertarungan sengit antara Aswala dan Kodrat terjadi, Asya yang tahu kalau Alif sudah dikubur hidup-hidup oleh Yasmin langsung mengambil sesuatu dan berusaha menggali kuburan itu. Dalam pertarungan tersebut, akhirnya terungkaplah kalau tujuan Aswala meneror hidup Kodrat adalah karena Kodrat telah ditunjuk oleh Allah sebagai umatnya yang akan menghalangi Aswala dalam menghasut jiwa-jiwa manusia. Dengan brutal Aswala menyerang Kodrat dan hampir membuatnya terbunuh. Tapi karena Asya sempat mengalihkan perhatian Aswala, Kodrat pun dengan cepat menegaskan bacaan ayat-ayat sucinya dan yakin atas kekuasaan Allah. Sampai akhirnya dia berhasil mengeluarkan makhluk terkutuk itu dari dalam tubuh Yasmin. Aku lenyapkan kalian orang-orang soleh. La ilaha illallah, wallahu akbar.
Setelah Yasmin selamat, mereka kira semua masalah sudah selesai. Tapi ternyata Aswala kembali merasuki Alif dan berkat mantranya dia mengubah Alif Amri menjadi Alif Al-Fatana, anak Ustadz Kodrat yang sudah meninggal dunia. Aswala sengaja melakukan hal itu untuk menipu Ustadz Kodrat dan membuat imannya kembali goyah seperti 3 tahun yang lalu. Awalnya Ustadz Kodrat sempat iba melihat Alif putranya itu, apalagi saat Alif mengajak Kodrat untuk ikut dengannya dan menyusul ibu yang sudah lama pergi. Tapi karena Kodrat sudah menerima kepergian Alif dengan meminta Alif untuk kembali kepada Allah, mantra sesat Aswala pun berhasil dipatahkan hingga Ustadz Kodrat mampu mengusir setan itu dari tubuh Alif Amri. Akan aku buat engkau kehilangan semuanya. Enam bulan setelah kekalahan Ja'far dan Aswala, keadaan desa Kober akhirnya kembali seperti dulu lagi. Kyai Rohim kini sudah kembali sadar dan pesantren telah terisi lagi oleh para santri yang rajin mengaji. Tapi sayangnya Ustadz Kodrat tidak bisa tinggal di desa itu lagi. Dia langsung pamit kepada Kyai Rohim dan juga keluarga Yasmin karena harus pergi untuk mencari jawaban atas misteri meninggalnya sang istri. Dan film pun berakhir.